Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summalhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita pada malam ini kalau boleh diberi judul memupuk sifat as-syaja'ah. Belum ya? Belum tayang. Filmnya belum tayang ini. Baik, saya lanjut saja. Saya awali dari pengertian as-syaja'ah. Ya, ke depan saya itu lebih suka pakai laptop saya ke depan, karena di banyak tempat saya kirim materi itu fontnya berubah. Jadi aku nggak api-api PowerPoint, Arabnya berubah fontnya, yang cantik jadi kaku gitu ya. Font ininya juga. Nah, tapi kalau ini mudah-mudahan tidak, nggak berubah. Baik. Pengertian as-syaja'ah. Berarti slide kedua. Nah, kok cuwilik kan Mas? Ya, itu tadi yang saya maksud berubah tadi ya. Tambah kurus nanti bisa mati kalau terus. Baik, pertama makna bahasa atau makna etimologi. Syaja'ah berarti benar atau gagah. Ada yang menerjemahkan berani. Jadi pemberani itu as-syaja'ah namanya. Kalau makna istilah, makna terminologi, wis tak terus mulai Mas sampai lanjut, tapi ya lanjut ya. Oke. Keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Ada orang jantan nih barang nih gak enak. Jadi waktu kalau saya ingat jantan itu ingat bahasanya Pak A.R. Fakhruddin ketika menyambut Paus datang ke Indonesia. Dia menulis dalam bahasa Jawa, dikirim ke Suara Merdeka. Salah satu kalimatnya itu mengajak agar dakwah agama dilakukan secara jantan dan beradab. Ada kalimat itu. Jadi jantan, tidak main belakang. Kemudian kalau disimpulkan dari pengertian ini, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jadi nggak asal berani. Misalnya akan berkumpul 20.000 pasukan berani mati, temen tak itu? Nah, itu tidak ada landasan teologisnya sebetulnya. Tapi kalau dalam literatur agama kita, yang disebut syaja'ah itu adalah
keberanian berdasarkan kebenaran dan pertimbangan. Nah, ini panjang sekali materi ini, mungkin jadi 2 sesi. Jadi kira-kira kalau ditanya siapa asy-syaja'ah itu, orang yang berani membela kebenaran dengan pertimbangan yang matang, nggak gerusa-gerusu, nggak asal berani, nggak asal berangkat. Kemarin hari Sabtu di kampung saya ada pengurus Banser di Palu. Itu ada beritanya di Sidoarjo, di Palu hansip karena rebutan kotak. Kalau ada acara, ada kotak infak, parkir, yang hansipnya nggak pernah dikasihkan ke Banser tadi terus. Akhirnya iri pada luang receh ya. Akhirnya di Palu 3 kali, jahitannya 12. Ini bukan syaja'ah yang begini nih ya. Tidak jantan, dia malu dari belakang gitu ya. Kalau berani ya head to head, itu berarti asy-syaja'ah. Seperti Nabi pernah bergulat dengan seseorang dan head to head, dan dipukul sekali oleh Nabi geblak. Itu pernah terjadi. Sampai pernah Pak bergulat seperti itu? Ya, termasuk bergulat dengan istri kita itu asy-syaja'ah. Nah, itu mulai ya. Baik, kalau disimpulkan dalam satu dalil, asy-syaja'ah itu bisa dibaca hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Nabi mengatakan qulil haqqa walau kana murrah. Katakan yang benar meskipun pahit. Itu kira-kira landasan utama sikap asy-syaja'ah. Dia berani mengatakan benar walaupun berisiko pada dirinya. Misalnya hari ini banyak orang yang mengatakan kebenaran tidak takut berisiko. Bapak bisa memberi contoh? Ya, Habib Rizik lah contohnya. Orang yang paling getol menyampaikan kebenaran, tidak takut dengan risiko. Walaupun beberapa kali ditembak tapi lolos, dia tidak berubah, tetap menyampaikan kebenaran. Itu salah satu contohnya. Qulil haqqo walau kana murran. Gitu ya. Nggak usah takbir, nanti bisa goncang ini masjid itu. Baik, ini belum sih, warming up, nanti tambah seru gitu ya. Gitu. Baik. Waduh. Baik, sekarang yang kedua, bentuk-bentuk asy-syaja'ah. Nah, ini tadi definisi ya. Lanjut Mas. Nah, ini tadi. Lanjut lagi. Lewat bentuk-bentuk asy-syaja'ah. Nah, ini bentuk asy-syaja'ah itu minimal ada 3. 1, lanjut. Atau pertama, keberanian menghadapi musuh dalam peperangan. Disebut juga jihad fi sabilillah. Nah, ini ya. Alhamdulillah. Seorang muslim harus berani terjun ke medan perang, menegakkan dan membela kebenaran. Dia harus terus maju sampai menang atau mati syahid. Gak enak ini materi gitu. Tidak boleh mundur atau lari meninggalkan medan tempur, kecuali mundur bergabung dengan pasukan Islam lain atau sebagai bagian dari siasat peperangan. Ada narasi begini para jamaah sekalian, kalau Islam itu hanya ibadah dan muamalah,
niscaya Nabi tidak pernah ada di tengah-tengah medan tempur. Tidak ada kemenangan dalam Islam kecuali dari pintu jihad fisabilillah. Jadi kalau ingin Islam itu menang, pintunya hanya satu, yaitu jihad fisabilillah. Dan jihad tidak harus perang, tetapi puncak jihad itu perang. Misalnya antum datang ke sini, ini jihad ilmu. Kita menguatkan satu pemimpin yang adil, yang jujur, yang kuat untuk jadi pemimpin kita, itu jihad politik. Kemudian kita bermain di sosial media, bagaimana Fufu Fafa itu betul milik Gibran misalnya, itu jihad sosial media. Tetapi ketika Islam itu diinjak-injak, ada agresi, ada orang kafir yang menyerang, maka jihad puncaknya adalah al-qital. Nanti ada penjelasannya. Berarti qital itu juga, jadi perang itu pasti jihad, tapi jihad belum tentu perang. Seorang ibu melahirkan anaknya itu jihad. Makanya kalau sampai gugur ketika melahirkan, dihukumi mati syahid. Orang yang sakit perut itu kalau mati hukumnya syahid. Berarti itu jihad melawan penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Yang tidak jihad itu tidur dan ngantuk. Atau senden gak pada jihad deh kena senden. Enggak serius ya. Iya, saya juga senden. Baik, yang pertama ini. Nah, para jamaah sekalian, kalau boleh saya kutip dalilnya, misalnya surah Al-Anfal surat 8 ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang menyerang kamu, memulai dia menyerang kamu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu membelakangi mereka, janganlah kamu mundur dari perang itu. Maksudnya mundur dari perang itu pelanggaran. Dalam hukum negara muslim itu orang yang lari dari perang itu hukumannya dibuang ke negara asing. Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi. Dia belum bertanding sudah mundur. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, barang siapa yang membelakangi mereka, mundur di waktu itu, waktu perang, illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin. Jadi kalau dia mundur tanpa alasan, kecuali boleh berbelok untuk siasat perang lah, bersembunyi dulu atau gimana. Siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Kalau alasan itu boleh. Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Kalau tidak, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Jadi ini tidak boleh lari dari perang. Ya, bayangan kita jangan perang lah.
jihadlah. Kita tidak boleh futur istilahnya. Futur itu orang yang terjungkal di tengah-tengah perjuangan. Apapun itu namanya futur. Misalnya dalam ormas membangun organisasi belum tuntas sudah lari dari perjuangan. Dulu rajin menuntut ilmu, kemudian tidak lagi menuntut ilmu. Itu juga futur. Dulu rajin sekali ke masjid, sekarang rajin ke warung kopi. Itu juga futur. Jadi orang yang berhenti dari perjuangan itu kalau perang itu hukumannya seperti tadi. Dia dibuang ke negara asing, dia tidak boleh kembali kecuali kalau sudah menyatakan taubatan nasuha atas dosa lari dari perang. Nah, lari dari perang itu nanti kelanjutan bab ini ada namanya jubun, orang yang penakut, tidak berani mengambil resiko. Hidup itu penuh dengan resiko. Nggak ada hidup tanpa resiko. Kalau nggak mau resiko, mati saja. Nah, itu kalimatnya. Nah, terus ada narasi para jamaah sekalian, Rasulullah bersama para sahabat telah memberikan contoh betapa gagah beraninya mereka dalam medan perang. Ini konteksnya perang Badar. Itu contoh perang yang paling luar biasa. Pasukan Nabi 300 tidak niat perang, pasukan kafir 10.000 dengan niat perang, senjata lengkap. Kalau nggak salah saya pernah bercerita. Jadi asbabun nuzul perang Badar itu kan ini baru 3 bulan setelah hijrah ke Madinah. Lah orang-orang hijrah ke Madinah itu meninggalkan anak, meninggalkan istri, banyak yang meninggalkan harta. Ke Madinah tidak membawa hartanya. Lah tiba-tiba kok hartanya itu diambil semua oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian dijual di pasar namanya Syam. Waktu itu Syam itu mancanegara, luar negerinya Mekah dan Madinah, yang sekarang Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania, itu dulu Syam. Lah harta ini kok dijual padahal bukan haknya. Lah terdengar kabar sampai ke Madinah. Maka kemudian Nabi mengumpulkan 300 orang untuk mencegah di jalan kembali dari Syam ke Mekah. Di dekat sumur Badar, kita cegat di sini. Berita ini sampai kepada orang-orang kafir yang belum pulang dari Syam bahwa akan dihadang oleh Muhammad dan kawan-kawannya, konco-konconya. Maka mereka melengkapi senjatanya. Lah ini gak niat perang ya, gak melengkapi senjata. Dalam riwayat pedang satu dipakai 5 orang. Hanya siap dengan 70 onta, hanya siap dengan 20 kuda dari 300 orang. Dan ini terjadi kecamuk perang yang luar biasa. Kemudian 1000 orang ini dicukur habis oleh 300 orang yang tidak siap perang. Nah, ini perang Badar itu seperti itu kisahnya. Jadi umat Islam karena pertama kali perang kelihatan gagah berani walaupun tanpa senjata yang cukup. Nah ini as-saja'ah itu begitu. Nek licik, sembunyi. Sekarang itu banyak orang yang jubun, yang licik itu. Sampai beberapa orang itu tanya kepada saya berkaitan anaknya aktif di sebuah ormas di kampus. Pak Ustadz, anak kula kok tumut ngeten. Napa Pak jeneng? HMI. Mboten bahaya dan niku. Wis sampeyan iki bahaya tak marang. Jadi banyak orang tua itu takut ketika anaknya ikut kegiatan-kegiatan ekstra kampus, dikira ini nanti radikal, militan, fundamental dan macam-macam. Enggak Pak, kalau HMI baik, IM baik. Kalau BMI Pak, waduh saya nggak bisa jawab itu Pak. Nanti ujung-ujungnya nanti masuk banser nih Pak, tawaran ngono sisa. Aku ya mangkel soalnya banser pernah bermasalah dengan saya. Baik, yang kedua, ini siapa Pak?
Ayo Mas, lanjut. Tua saya gini siapa? Ya bener kan? Nah, yang kedua, keberanian untuk menyampaikan kebenaran, kalimatul haq, sekalipun di hadapan penguasa yang zalim. Kenapa saya kasih contoh Hamka? Buya Hamka itu seorang pemimpin, pernah di PP Muhammadiyah. Itu seorang ulama yang pemberani, termasuk mengingatkan Bung Karno. Pada zaman rezim Bung Karno, Buya Hamka pernah ditangkap, ditahan. Bapak tahu penyiksaannya, kukunya dicabuti, mohon maaf, kemaluannya disetrum. Itu Buya Hamka, karena menyampaikan qulil haqqa walau kana murra tadi. Zaman Pak Harto juga ada kasus, dia berfatwa mengucapkan selamat dari Natal pada hari Natal hukumnya haram. Berani. Pak Harto nggak terima, kemudian dicabut fatwa ini, dan Buya Hamka rela meletakkan jabatan pimpinan MUI karena fatwanya dicabut. Ini ulama yang berani. Jabatan itu nggak ada apa-apanya kalau prinsip akidahnya sudah ternodai, dilepas itu. Mestinya begitu kita itu. Hari ini kan enggak, ditekan titik wis ngumpul jadi siji sabun sak menuake. Ngeri saya melihat itu. Makanya ada istilah yang sebenarnya agak mengkritik kita ya, tapi kelakar. NU dan Muhammadiyah itu dipisahkan oleh tahlil, tapi disatukan oleh bahlil. Itu ada yang mengkritik kita secara halus sebetulnya. Cuma sampean nggak sampai kerosok. Saya kalau lihat bahlil itu lihat pedik duduk begini, di depannya ada satu botol miras, konon harganya 35 juta satu botol itu. Pengen ngincipi aku, ya apa rasanya harga 35 juta itu. Bayangkan ya, kondisi rakyat seperti ini, kemudian dia pamer. Itu belum saya bicara satu roti yang harganya 400.000, yang naik jet pribadi yang satu jamnya 100 juta. Itu kita nggak bisa bayangkan apa yang ada di kepala pejabat kita hari ini ya. Ngeri itu ya. Seorang menteri di hadapannya ada minuman keras. Itu minuman impor Pak, kalau seharga begitu. Kalau kopi yang 1.600.000 per cangkir, jenengan ada yang pernah minum? Bisa jok ngiping ngono kelas awa-awa ya, sasetan aja lah gitu ya, kapal api lah. Lah pemikir kopi 1.600.000 itu. Kalau saya ya gila orang minum. Saya paling mahal itu minum kopi satu cingkir 75.000 sekali tok. Ya. Itu pun ditraktir teman. Saya mau bilang Pak mentane Pak, jangan. Baik, saya lanjutkan. Ya ini Pak, tadi itu dalilnya keberanian itu ini, qulil haqqa ini tadi ya. Lanjut. Jadi ini sudah biasa di sosial media. Saya mengutip ini tidak melanggar hukum. Afdalul jihadi, jihad yang paling utama adalah kalimatul adlin. Ada riwayat lain kalimatul haq, yaitu menyampaikan kalimat kebenaran hak inda sultanin jair, di depan penguasa yang zalim atau yang lalim. Jadi jihad yang paling utama di sini mengevaluasi penguasa yang zalim, baik secara personal sendiri berani mengevaluasi atau kelompok.
Kalau kelompok itu pernah dalam sejarah Republik ini ada namanya petisi 50. Di situ ada Buya Muhammad Nasir, ada Ali Sadikin, ada tokoh-tokoh AM Fatwa dan seterusnya. Hari ini yang getol mengkritik itu Pak Amin Rais sendiri, nggak ada temannya, bicara sendiri. Saya nggak tahu risikonya seperti apa nanti. Rocky Gerung itu sendiri dan seakan-akan nggak ada yang berani menyentuh. Ya kalau dia menyentuh kalah dalam debat, ujung-ujungnya ngejak gelut. Nah, itu berarti nggak jantan ya. Sobat nggak iso main akal kalah, akhirnya main okol. Lanjut. Yang ketiga, para jamaah sekalian rahimakumullah, keberanian untuk mengendalikan diri tatkala marah, sekalipun dia mampu melampiaskannya. Jadi dia bisa marah pada seseorang tapi ditahan. Ini juga keberanian. Siapa sih guys ngamuk saja, tapi mengeliminir dari marah itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Nabi mengatakan, "Man kazama ghaizan," barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyun fidahu, sedangkan dia mampu melampiaskannya, mal ahullahu amnan wa imanan, amtan wa imanan, maka Allah memenuhi rongganya dengan keamanan dan keimanan. Jadi menahan marah itu penting. Banyak orang yang tidak mampu menahan marah. Ketika marah sudah, yang ini potongannya wong ngamuk itu Pak gambarin, bisa menjerit, bisa membentak, bisa memukul, bisa melempar, bahkan bisa membunuh. Itu marah. Maka marah itu harus dikendalikan, dikelola. Jadi mengendalikan amarah itu juga bagian dari as-syaja'ah. Nah, misalnya Nabi juga bersabda, laisa syadidu bisyur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang jago bergulat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Jadi marah itu harus proporsional, harus dikelola. Kapan kita marah? Nabi itu tidak pernah marah kalau pribadinya yang dihina. Tapi kalau agamanya yang dihina, Nabi marah. Nah ini patut kita teladani. Kalau pribadi kita yang dihina, kamu dasar kayak monyet misalnya. Enggak, aku enggak kayak monyet, gitu saja. Tapi kalau Islam yang dihina, ya harus marah. Kalau enggak marah itu berarti dia lemah. Jubun tadi tidak punya keberanian. Al-Quran diinjak-injak kok enggak marah. Umat Islam dilecehkan kok. Zaman Nabi itu di Madinah, ketika pasar Madinah belum dibuat oleh Nabi, ada satu pasar milik Yahudi. Orang Yahudi itu ada yang usil. Jadi ada muslimah yang belanja, jubahnya ini ditarik, dicentelkan di paku, centelkan di paku. Maka ketika dia berjalan, jubahnya ini kan terangkat, maka kelihatan auratnya. Kemudian pada menertawakan pedagang-pedagang Yahudi. Waktu itu menguasai pasar Madinah. Di situ ada pedagang Muslim langsung menghunus pedang, kemudian memenggal kepala orang yang nyentel paku. Ketika Nabi tahu, Nabi membenarkan dan mengusir Bani Nadir dan Bani Qunaiqah dari Madinah akibat melecehkan seorang wanita. Ini as-syaja'an. Berarti marah kalau kehormatan satu wanita dilecehkan, itu sama dengan melecehkan seluruh muslimah di muka bumi.
sama dengan membunuh satu orang, kata Nabi. Muslim sama dengan membunuh seluruh masyarakat dunia. Jadi itu saja keberanian itu di situ. Jangan dilecehkan, diam saja. Dibully, diam saja. Ya bangkit dong. Sekarang ini kita sedang dibully loh. Ya bangkit lah, konsolidasi lah minimal. 2029 lah targetnya. Kita menang. Sekarang mulai pesen kaos. Apa kaosnya itu? Yang hitam itu apa bunyinya? Ah ya, saya sudah pesan itu 15 tak bagi-bagi. Kalau minta monggo, cuma ganti ongkos cetak saja. Iya, saya sudah pesan. Mudah-mudahan nanti sudah selesai dipakai ke Lumajang. Baik, yang kedua, ini panjang sekali sampai separuh ya. 7 sumber as-syaja'ah. Orang itu punya keberanian apa sebabnya kira-kira? Ada 7. Ya, 1. Nah ini gambarnya siapa Pak? Hafal jenengan. Jadi orang itu muncul keberanian as-syaja'ah kalau punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membuat seseorang tidak takut kepada siapapun selama dia yakin bahwa yang dilakukan adalah dalam rangka menjalankan perintahnya. Jadi kalau dia takut kepada Allah, dia tidak takut kepada siapapun. Gitu. Tapi kalau dia takut kepada siapapun, tidak takut kepada Allah, maka dia takut kepada siapapun. Jadi orang berani itu karena diawali dia takut kepada Allah, menimbulkan tidak takut kepada siapapun gitu. Dalilnya ini dalil sebetulnya secara khusus untuk para dai ayat ini. Dai harus punya profil karakter seperti ini. Alladzina yuballighuna risalatillah, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Para dai, para kiai, para ustadz menyampaikan risalah Allah. Wa yakhshawnahu, mereka takut kepadanya, takut kepada Allah. Jadi para dai itu yang menyampaikan risalah Allah dan Rasulnya itu takutnya kepada Allah. Makanya dikuatkan dengan ayat yang lain, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ulama itu mestinya paling takut kepada Allah. Nah, kemudian wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada seseorang pun selain kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi kan dai itu kan macam-macam Pak. Ada dai yang memang berani menyampaikan kebenaran, tidak takut kepada siapapun. Kalau ada dai seperti itu, berarti kita bisa mendeteksi bahwa dia itu takut kepada Allah, makanya muncul as-syaja'ah. Ada dai yang pengecut, tidak berani menyampaikan kebenaran, mele-mele. Kalau saya menyampaikan di sini, nanti bisa-bisa saya tidak diundang di sini, maka saya kasih yang umum-umum saja. Saya takut mengambil resiko. Itu dai pengecut namanya. Ada dai yang tidak berani, juga tidak pengecut, tapi dai yang punya orientasi fulus. Laisal fulus mamfus. Dikira mencium kening paus itu nggak ada harganya. Ada itu Pak, ada tarifnya itu. Semakin dia mencium semakin besar.
Dia mengorbankan status dia sebagai seorang imam besar Masjid Istiqlal, ujung-ujungnya mencium kening. Apa hukumnya mencium paus? Boleh kalau ikan paus. Tapi kalau pausnya itu haram. Itu sudah dijawab oleh Ustadz Sujiman di YouTube itu. Saya lihat, ini. Jadi kita sekarang sedang dihadapkan pada orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ini lanjut 10 menit apa tutup? Adzan dulu ya. Satu lagi ya, ada 2 item dari 7 item tadi. Selebihnya mungkin kita lanjutkan di bulan depan. Jadi masih rasa takut kepada Allah. Saya tunjukkan tentang keberanian para sahabat. Ini diungkap oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 173. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas, yaitu mereka yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, ada orang-orang yang mengatakan kepada para sahabat umat Islam, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, oleh karena itu takutlah kepada mereka. Ini ada orang yang tidak bertanggung jawab menakut-nakuti sahabat Nabi. Maka ketika ditakut-takuti, ada orang yang berkumpul menyiapkan kekuatan untuk memerangi kamu, maka takutlah kamu. Allah mengatakan fazadahum imanan. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka. Jadi dikabari, bro, ada konsentrasi pasukan di sana mau menyerang Anda. Apa Anda tidak takut? Mana? Suruh ke sini, malah ngono. Nek kita kan mungkin lari ya. Di mana? Gitu ya. Ya, ayo kabur dulu. Nah, itu pengecut namanya. Kemudian waqalu, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Nah, ini as-syaja'ah. Jadi orang yang tidak pernah takut walaupun dikabari, diprovokasi, ditakut-takuti, mereka cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini pemberani, dihadapi, karena hidup itu memang resiko gitu ya. Jangan tidak dihadapi gitu ya. Saya pernah diadili seperti ini, di pengajian seperti ini, di tengah-tengah begini, ya tak hadapi, walaupun agak takut sedikit. Saya mengungkap data hutang luar negeri. Cuman saya itu agak terpeleset bicara memang rezim hari ini itu bisanya utang. Ada yang tersinggung. Ustadz ngaji-ngaji saja, nggak usah beropini. Loh, ini saya punya data loh Pak. Detik.com ini datanya. Ngaji itu Quran hadis saja. Iki PDI paling ada rasanya. Aku ya keder juga ya. Baru kali itu saya mengalami pengalaman itu ya. Aku langsung gini Pak, habis Isya kita diskusi. Saya ingin mempertanggungjawabkan narasi yang saya sampaikan di slide itu. Wis, sekarang saya lanjutkan. Wis tak lanjutkan, wis gak enak ceramah ngene wis. Iki kok ya apa mari saiki diapakno. Tapi saya ingat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, aku pasrah padamu. Saya ini menyampaikan data
tidak membujui, tidak menipu, fakta. Untuk pengembangan materi itu saya ngomong itu. Begitu selesai sholat, tapi deg-deg kasih nih. Wong memang tak tunggu kok gak moro-moro. Tak tunggu sampai 15 menit. Tanya, Pak Tamir, mana tadi yang katanya mau melanjutkan diskusi ini? Sudah pulang, Ustaz. Nah, iya, alhamdulillah. Iya. Tamirnya minta maaf. Ustaz, saya minta maaf karena memang jamaah yang sensitif. Terus saya waktu itu langsung, Pak, mulai hari ini saya berhenti pengajian di sini. Sudah nggak efektif. Lebih baik cari yang cocok dengan teman-teman di sini. Yes, bubra. Nah, itu pengalaman saya ya. Baik, ini yang terakhir. Saya ambil 2. Orang yang saja tadi punya keberanian itu karena lebih mencintai akhirat daripada dunia. Jadi cinta dunia itu pangkal segala masalah. Hubbud dunya wa karahiyatal maut. Itu yang membuat mayoritas jadi ringkih itu. Itu kan ada hadis sahih yang panjang itu kan? Yeah. Jadi pertama, kita ini dijadikan tumpeng yang mau disantap orang yang lapar. Yang kedua, orang kafir dicabut ketakutannya kepada umat Islam. Mereka semena-mena sekarang nggak punya ketakutan. Itu sebabnya wahan, penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahiyatal maut. Nah, ini agak lain dalilnya. Saya baca narasinya dulu. Bagi seorang muslim, dunia bukanlah tujuan akhir. Setuju? Nah, dunia adalah jembatan menuju akhirat. Oleh sebab itu, dia tidak akan ragu meninggalkan dunia asalkan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ini orang beriman itu begitu. Sebaliknya, bila seseorang lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka dia akan takut menghadapi sesuatu yang dapat menyebabkan dia kehilangan dunia. Sebaliknya. Nah, Allah pernah mengkritik hambanya seperti ini. Nah, ini yang terakhir ya. Ya, ini mungkin teguran ya dari Allah pada kita ya, terutama para aktivis lah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum, mengapa, atau begini sebetulnya, malakuman, ada apa dengan kamu? Apa yang terjadi pada dirimu? Begitu maknanya. Idza qila lakum, ketika dikatakan kepada kamu, infiru fi sabilillah, berangkatlah berperang di jalan Allah. Hei orang-orang yang beriman, ada apa dengan kamu ini? Apa yang terjadi pada dirimu ketika dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah? As-saqaltum ilal ardi, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, kamu tidak berangkat. Lalu Allah mengatakan, araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan akhirat? Ini istifham namanya. Berarti kamu kalau tidak berangkat untuk berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama ini, berarti kamu lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ngono karepe ayat ini. Nah, kemudian fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit. Kehidupan dunia yang singkat ini, yang Nabi mencelup air laut, ini gambaran kehidupan dunia. Air yang terbentang di depan kalian di laut ini gambaran kehidupan akhirat. Kok kamu memilih kehidupan dunia dengan tidak mau berangkat, ingin duduk-duduk di rumah? Itu sejak dulu sudah ada itu, Pak. Begitu itu, Bu.
Zamannya Nabi Musa lebih kecil lagi. Ya Musa, berangkatlah kamu berjuang. Aku duduk di sini. Kalau menang, kabari aku. Oh, aku tak kaplok ya yang ini. Gak sabar aku. Umatnya Nabi Musa yang ini. Jadi dia tahu jadi. Dan itu hari ini menjadi cobaan kita sebetulnya. Kalau untuk membangun pondasi sebuah perjuangan, banyak yang enggan. Tapi kalau sudah jadi bentuk perjuangan, sudah jadi utuh, ketok, maka orang datang. 1, 2, 3. Maka as-sabiqunal awalun itu yang memulai, mengawali perjuangan itu posisinya di hadapan Allah itu luar biasa. Disebut dalam Al-Quran as-sabiqunal awalun. Nah, kita harus berani menjadi as-sabiqunal awalun. Siapa dulu yang memulai punya gagasan pengajian ini? Itu as-sabiqunal awwalun. Siapa dulu yang mulai membangun masjid ini? Itu as-sabiqunal awwalun. Makanya as-sabiqunal awwalun itu baik muhajirin maupun ansor itu dijamin masuk surga. Karena memang nyata-nyata perjuangannya luar biasa mengawali sebuah peradaban itu. Kita tidak bisa bayangkan ya, dulu yang punya gagasan membangun pondok Gontor sampai 100 tahun, 1 abad masih eksis, berapa pahalanya itu? Yang bangun ormas ini dengan pesan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah, itu selalu aktual, filosofis untuk mengingatkan orang-orang yang orientasinya berubah. Betapa bersihnya pikiran mereka mengawali itu. Dan orang-orang yang membangun peradaban di abad ini yang tulus, ikhlas, Buya Muhammad Nasir membangun DDI sampai hari ini di cabang-cabang seluruh dunia, seluruh Indonesia masih ada. Betapa hebatnya orang ini. Kenapa? Karena dibangun dengan hati yang bersih, baru muncul peradaban. Kalau hatinya kotor, nggak muncul peradaban. Maka hari ini kalau boleh saya pesan para jamaah sekalian, kalau kita ingin membangun peradaban baru di tengah-tengah peradaban yang rusak ini, mulai dengan kebersihan ini. Jangan ada orientasi duniawi, orientasinya ukhrawi. Nanti duniawi kita akan dicukupi oleh Allah. Orang yang berjuang itu nggak akan miskin, yakin itu. Nggak ada orang yang berjuang di jalan Allah kok miskin, berarti salah itu. Saya yakin tidak akan miskin. Saya mengawali sebuah pengajian itu di rumah saya dari 3 orang. Saya sudah 15 tahun ngaji di mana-mana, saya tidak berani ngaji di rumah saya. Istri saya yang mengusulkan, mbok ya tonggo-tonggo itu diajari. Gak wani aku, perbedaan mazhab ini berat nih. Sapa sing gelem teko? Wis coba ae. Istri saya itu aktivis, agak aktivis. Coba sing teko wong 5. Tuwek-tuwek sisan watuk. Iki dijeguk pisan mati kabeh kira-kira. Ternyata istri saya itu mungkin lebih bersih dari saya. Sing sabar bi. Memulai itu eling ceritane Nabi Nuh kan. Ya kadoan mik cerita Nabi Nuh. Aku rada sebel aku. Contohnya kejam Nabi Nuh 900 tahun dapat 10 sabar. Iki sambung rejo ini. Aku sewot saya. Dia tenang kayak gitu ya. Akhirnya saya coba. Dari 5 bukan nambah jadi 3. Tambah ngenes saya juyarnya misalnya. Sita. Ngene tak kei makan setiap ngaji. Dikasih makan sama istri saya. Ngaji makan. Akhirnya jadi 10. Sekarang ibu-ibu
hampir 99 itu bukan orang Muhammadiyah. Yang ngaji sampai saya dibuatkan musola. Jadi Aisyah nggak ada. Semuanya itu NU. Aisyah pinter-pinter. Iya NU semua. Kalau nggak percaya, hari Selasa pada maghrib ke rumah saya. Rata-rata yang aktif 40 dari 70 yang terdata. Kita kasih makan. Kaitan tawarok duit meneh kayak konsumsi duit apa mah. Betul. Muekir. Gak apa-apa kok imah. Setahun sekali saja rekreasi. Ini akhirnya yang jadi. Cari dana untuk charter bis. Kemana Pak? Ke kebun teh. Bisnya berapa? 3 juta. Sudah kumpul berapa dana? Belum sama sekali. Ya wis saya busnya. Ya wis saya konsumsinya. Pak, kayak game sana. Saya kebetulan trainer ya di lembaga. Kayak game ibu-ibu pecan bola pindah mana sewenang hanya sekarang. Dan sampai tahu Pak tantangannya, dari 70 orang itu didatangi satu persatu oleh oknum. Ojo terus ngaji nang pediron. Kon ngerti nek mate gak diselameti. Bayangkan Pak tantang. Saya tak tambah 2 menit. Kadung seru. Itu tantangan deh ya. Ini belum zaman Nabi, zaman hari ini ya. Akhirnya Pak, saya dikasih orang gedung lantai 2 habis 1,2 miliar. Ya Allah, rada sombong dede aku. Alhamdulillah, ini jerih payah saya dijawab oleh Allah. Sombong. Aku ngomong jerih payah saya gak oleh. Besok pagi peresmian, malamnya diserbu Bansel sak Sidoarjo Pak. 300 orang datang, tidak boleh diresmikan. Di situ sudah ngumpul Koramil, camat, Kapolsek ngumpul. Saya dipanggil Pamong, Pak sampai dipanggil Pak Lurah di rumahnya Pak Cari, ngumpul. Mohon maaf besok tidak bisa diresmikan. Apa alasannya? Aku asyaja'a waktu itu. Tak tuding-tuding Kapolsek ini. Kenapa nggak bisa diresmikan? Ini ada dugaan laporan dari masyarakat bahwa ada HTI di sini. Enggak, siapa yang HTI? Ini yang bangun Abalim. Iya, kata orang-orang HTI karena dia pakai jubah. Pak Halim ini gak ngerti HTI, gak ngerti Muhammadiyah, gak ngerti NU. Ini pengusaha properti yang pulang haji pakai jubah. Sudah tolak-tolak Koramil, noleh Kapolsek, noleh camat. Ini laporannya kok gimana kok bisa begini? Akhirnya kalah saya karena mayoritas kalau sudah masa Pak, mohon maaf, kalau dipaksa untuk diresmikan, kalau ada apa-apa kami yang tanggung jawab. Sudah gagal. Besok paginya saya bagi konsumsi karena apa? Gagal itu tadi. Lama-lama banyak orang masuk keluar, ancaman banyak. Sampai hari ini gedung itu mangkrak, belum kembali ke saya. Mohon doanya. Padahal dipakai rumah tahfidz. Akhirnya lama-lama, ya Allah, saya mungkin tidak tepat untuk ngelola ini. Saya terlalu sombong. Seakan-akan karena jerih payah saya bertaubat lah. Setelah itu ada orang lagi bangun gedung yang sama, seluas itu, luasnya sama. Ya satu orang namanya Pak Sugeng. Pensiunan pegawai pajak, dia punya apartemen 2 dijual, dia bangun di mana-mana. Tambah kaya orangnya, bangun masjid, bangun musola. Nah, singkat cerita para jamaah sekalian, akhirnya musola di samping rumah saya ini yang sekarang aktif dipakai untuk pengajian itu. Ibu-ibu hari Selasa, bapak-bapak hari Rabu, dan itu minimal tak tukokno ketan, nek gak iso kadang duit gak ono Pak.
duit sangune ceramah itu kantean digawe konsumsi ini. Akhirnya saya beli ketan naik. Ketan kan 3.000 wis. Orang seneng setiap tahun rekreasi. Kemudian pengajiannya ada makannya. Ternyata makan itu penting. Aku gak ngeritik sampean yang gak ada makannya loh. Nek wis kelas aktivis, makan gak penting. Nek si milih makan itu berarti bukan aktivis. Walaupun rada lumelas gak masalah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Artinya para jamaah sekalian, kita jangan berhenti berjuang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mengumumkan ya, saya juga punya proyek sekarang, bisa dilihat. Yang ikut ke PPW dulu siapa yang camping ya, Pak Ali. Itu musolanya itu mau roboh. Saya bertekad tak bangun 7x11. Sudah hampir selesai. Habis kira-kira sudah 60 juta. Dari mana saya? Saya minta-minta. Aku ngomong gak jaluk sampean. Nah, cerita saja. Nanti kalau ada lagi kita bikin proyek lagi. Padahal kita proyek lagi. Hidup tidak boleh berhenti berjuang. Nek soal ceramah ini gampang. Tapi soal bagaimana membangun proyek di tengah-tengah umat itu mulai agak sulit. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.